Jadi maksud saya di sini Frater untuk melakukan wawancara kepada Frater terkait supervisi. Iya. Yang pertama itu ada pertanyaan dari saya, apakah Frater melakukan perencanaan supervisi setiap tahun belajar? Jika ya, seperti apa bentuk perencanaannya? Ya. Terima kasih. Selama saya masuk di sini, memang saya baru masuk beberapa tahun di sini. Sejak saya masuk, selama ini memang sejak pertama itu saya sudah sampaikan ke guru-guru bahwa supervisi itu pasti akan selalu diadakan. Supervisi guru, mulainya nanti misalnya ada supervisi administrasinya. Setelah itu kalau sudah selesai administrasinya, biasanya kami selalu beri jeda waktu. Setelah itu baru supervisi prosesnya. Supervisi biasanya kami, karena sekarang kan ada rapor sekolah. Rapor sekolah biasanya kita setelah elaborasi rapor sekolah itu kita melihatnya poin yang mana yang perlu. Biasanya setelah kita lihat di situ, baru nanti kita sampaikan kepada guru. Oh, nanti dalam supervisi proses ini yang saya katakan. Untuk yang kedua itu, apakah perencanaannya disusun berdasarkan kebutuhan guru atau kondisi sekolahnya, Pak? Otomatis kita dua-duanya itu, karena misalnya tadi di dalam rapor pendidikan itu kan kita lihat di situ misalnya kebutuhan guru apa selama ini yang belum misalnya. Setelah itu kita juga lihat kebutuhan sekolah kita, misalnya kebutuhan sekolah kita misalnya selama ini katakanlah kalau guru belum terlalu menggunakan semacam media, otomatis kita tekankan seperti itu supaya guru lebih menggunakan media. Yang ketiga, kompetensi guru yang seperti apa yang ingin dicapai dalam perencanaan supervisi yang telah terbuat? Kompetensi paling tidak yang kita selalu tekankan itu di situ, selain ada 3 kompetensi yang lain itu lebih ke profesional, supaya paling tidak mereka terus mengupgrade diri sehingga mereka juga mengajar lebih bagus dan lebih bagus sehingga output kita juga bisa lebih baik. sekarang ini pertanyaannya terkait dengan pelaksanaannya, Pak. Ya. Supervisi apa saja yang sudah Pak jalankan di sekolah dan mengapa dijalankan? Berikan gambaran dalam hal apa saja yang sudah dilakukan. Ya, selama ini yang saya sudah jalankan itu yang pertama saya selalu supervisi untuk administrasinya. Kenapa kita administrasi penting? Karena saya berpikir selama ini pengalaman di sekolah adalah kadang administrasi itu diadakan kalau mau itu akreditasi. Selama ini saya selalu tekankan tidak. Administrasi harus lengkap dulu, lalu diprint dulu bila perlu 1 tahun. Selama ini kan ada yang setiap misalnya kalau mau masuk kelas baru tidak, saya tidak. Di awal itu sebelum masuk itu kami seminggu, siswa belum masuk, kami guru sudah seminggu masuk. Jadi kami semua di situ di rapat persiapan itu semua itu harus ada, lalu mereka sudah print di situ. Lalu kalau masuk tahun berikut tinggal mereka berubah perubahan sedikit saja kalau memang penting, kalau misalnya ada masukan dari pengawasnya soal itu. Lalu setelah itu baru kami supervisi itu prosesnya. Kalau di supervisi proses, saya memang selama ini selalu menekankan apa lebih pembelajaran yang menenangkan dan menggunakan media, itu yang selalu tekankan. Makanya kemarin ketika saya cek ini LCD di dalam, saya langsung minta diturunkan semua karena selama ini kan LCD-nya ada, ternyata semua itu masih bisa dipakai, semua sudah diturunkan supaya begitu. Karena kemarin itu yang menghambat kita itu di kabel VGA. Ya, kabel VGA-nya sebenarnya LCD itu semua bagus. Saya selama ini saya menekankan pembelajaran yang lebih interaktif supaya anak-anak tidak menggunakan. Selanjutnya itu apakah pelaksanaan supervisi itu dilakukan secara berkala atau ada waktu-waktu tertentu supervisi tersebut dilaksanakan, Pak?
Selama ini kita sudah itu kalau selama ini kita sudah menggunakan waktu. Biasanya kalau sudah selesai supervisi proses itu, misalnya karena kami bagi, misalnya supervisi prosesnya nanti semester genap atau lalu supervisi administrasinya di awal semester ganjil, biasanya seperti itu. Ini pertanyaan terakhir, adakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi selama melaksanakan supervisi terhadap sekolah maupun guru? Selama ini kalau selama ini yang dalam proses pelaksanaan itu memang selalu ada hasilnya. Kalau sharing guru ya setelah selesai supervisi biasanya kami refleksi atau diskusi bersama di sini. Selama ini ada guru yang mencoba menggunakan itu, tetapi makanya baru-baru internet kami itu diubah lagi, ganti lagi karena mereka menggunakan fasilitas internet, tetapi yang di lantai 2 itu tidak bisa. Makanya baru-baru setelah kita supervisi guru masukan guru itu mengatakan berarti kami butuh akses internet yang lebih. Makanya setelah itu kita gantikan provider yang baru sehingga mereka yang kendala seperti itu dengan harapan bahwa kendala seperti itu tidak terjadi lagi. Karena ada selama saya supervisi pertama itu untuk mengatakan khawatir akses ke internet di kelas tertentu itu terkena. Terima kasih Frater, itu mungkin dari sisi wawancara dari kami. Terima kasih banyak. Mungkin itu sudah selesai. Terima kasih Frater.